إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah pada malam ini sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kita ingatkan kembali bahwa menuntut ilmu tujuannya bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, akan tetapi tujuan kita menuntut ilmu ini adalah agar kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menuntut ilmu, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu kita, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar untuk menghafal Al-Quran atau menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menghafal perkataan para ulama. Memang itu dibutuhkan. Namun tujuan utama kita menuntut ilmu itu adalah agar kita bisa senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang dia telah menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghafal perkataan para ulama, namun dia tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu adalah hal yang sia-sia. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan menyampaikan jalan atau cara yang kelima untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebelumnya kita telah menjelaskan tentang cara yang keempat, yaitu menjaga lidah. Sekarang atau malam ini cara yang kelima atau jalan yang kelima untuk mendapatkan keselamatan, yaitu al-firaru minal fitan. Lari atau menjauh dari fitnah-fitnah. Fitnah artinya adalah ujian dan cobaan. Setiap saat kita berada di dalam ujian. Apa yang kita lihat itu adalah ujian. Apa yang kita dengar itu adalah ujian. Apa yang kita terima dan apa yang kita ambil itu adalah ujian. Jadi kita senantiasa setiap hari kita berada di dalam ujian. Harta kita ujian, anak-anak kita ujian,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Yang artinya adalah, apakah manusia mengira bahwa jika mereka mengatakan kami beriman lalu mereka tidak diuji? Tidak mungkin. Setiap orang yang mengatakan saya ini adalah orang yang beriman, maka pasti ujian-ujian itu akan mendatanginya, akan menghampirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim." Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Ya, semakin besar iman kita, maka semakin besar pula ujian yang kita akan terima. Oleh karena itu, ujian yang paling berat adalah yang diterima oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian orang yang semisalnya dan orang yang semisalnya. Wala ya'lam wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Di sini Allah menjelaskan hikmah dari ujian itu. Ya, apa? Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahui, pasti akan menampakkan siapa di antara kita yang benar-benar beriman dan siapa di antara kita yang bohong, yang tidak jujur di dalam keimanannya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang muttafaqun alaihi, "Yataqarabu az-zaman wa yuqbadu al-ilm wa tadhharu al-fitan wa yulqa ash-shuh wa yakthuru al-haraj." Qalu wa ma al-haraj? Qala al-qatl. Nabi mengatakan, yataqarabu az-zaman, masa akan mendekat. Ya, ikhwani fi din azakumullah, ini sangat terasa. Satu pekan seolah-olah sehari. Kemarin kita Jumatan, sekarang sudah Jumatan lagi. Sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Ya, begitu bulan Ramadan tiba, ya Allah, kayaknya kemarin kita puasa. Kayaknya sebulan yang lalu, kayaknya 2 bulan yang lalu kita puasa bulan Ramadan, kini bulan Ramadan telah tiba lagi. Jadi masa itu mendekat. Kemudian kata Nabi, wa yuqbadul ilm, dan ilmu agama itu dicabut. Setiap hari dia berkurang ilmu agama ini, ayo ikhwan. Ya, sehingga karena ilmu agama ini berkurang, maka terjadilah fitnah-fitnah di antara kita. Karena ilmu agama, ketaatan, ketakwaan itu berkurang, sehingga fitnah-fitnah di antara kita begitu gampang menyulut kemarahan dan pertengkaran di antara kita. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadhharul fitan. Setelah ilmu diangkat, maka muncullah fitnah-fitnah ini. Wa yulqa ash-shuh, dan Allah akan menimpakan kekikiran. Ya, kikir pelit bukan hanya dengan harta. Ya, orang yang tidak mau menasihati temannya, padahal dia mengetahui temannya berada di dalam kesalahan, dia adalah orang yang pelit. Orang yang tidak mau membantu tetangganya, padahal tetangganya dalam kesulitan, dia adalah orang yang pelit. Jadi pelit itu bukan hanya dengan harta, pelit dengan tenaga, pelit dengan nasihat,
pelit juga dengan jabatannya. Wa yulqas syuhhu, dan Allah menimpakan kepada kita kekikiran, pelit. Wa yakthurul harj, dan harj akan banyak. Sahabat bertanya, "Wa mal harj?" Apa harj itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qatl, pembunuhan. Dan kita lihat di zaman kita, orang-orang membunuh, ya, seolah-olah dia membunuh apa? Nyamuk atau lalat. Ya, dia membunuh bukan hanya dengan sekedar membunuh, namun membunuh dengan cara yang sadis, dicincang, dimutilasi. Na'udzubillah. Ya, ini akibat ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadilah fitnah-fitnah ini, nasallallahu alaihi afiyah. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwah, maka hendaklah kita terus-menerus menuntut al-ilmu syar'i ini. Sabar di dalam menuntut al-ilmu syar'i. Karena masing-masing kita apabila dia pulang ke rumahnya, di sana sudah fitnah itu menunggunya. Fitnah siapa? Fitnah istri, fitnah anak, fitnah ini dan yang lain-lainnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kata Syekh, innal firara minal fitan, sesungguhnya menjauh dari fitnah-fitnah, wal ibti'adu anha wa ighlaqul abwab dunaha, dan menutup pintu, ya, agar fitnah itu tidak datang, tidak masuk ke rumah kita. Jadi ada fitnah di dalam rumah dan ada juga fitnah di luar rumah. Ya. Bagaimana kita akan selamat ayyuhal ikhwan? Tidak mungkin kita akan selamat kecuali apabila kita berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Manjatun lil 'abdi fid dunya wa yaumil qiyamah. Menjauh dari fitnah ini adalah keselamatan bagi seorang hamba di dunia dan pada hari kiamat kelak. Dan fitnah ini semakin hari semakin dahsyat ayyuhal ikhwah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus saah, tidak akan tiba hari kiamat itu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli, sehingga seseorang melewati kuburan seseorang lalu dia mengatakan, ya laitani makanah, seandainya aku berada di posisi orang ini, seandainya aku yang mati, seandainya aku yang berada di dalam kuburan ini. Bukan karena zuhudnya, bukan karena waraknya, bukan karena takwanya, tapi justru karena begitu banyak fitnah-fitnah yang menghampiri seorang muslim di akhir zaman itu. Kemudian wasalamatun lidinihi wa dunyah, menjauh dari fitnah ini adalah keselamatan baginya, keselamatan bagi agamanya, dan keselamatan bagi dunianya. Ikhwani fi din, azakumullah, fitnah ini bersama kita di mana-mana. Lihat HP ini coba. Ya. Fitnah yang paling besar, yang paling nyata. Ya. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh HP ini adalah kita dilalaikan, dijauhkan dari Al-Quran. Ya. Mungkin banyak di antara kita yang baca Facebook, baca WhatsApp berjam-jam, atau dia menonton YouTube, ya, berjam-jam. Subhanallah. Ya. Namun ketika dia membaca Al-Quran, baru saja dia membaca setengah halaman sudah ngantuk dia. Tapi ketika dia membaca WhatsApp atau Facebook atau nonton YouTube, Masya Allah, sampai larut malam, bahkan sampai matanya kering, matanya merah, masih tetap dia tahan. Tapi kalau baca Quran, setengah lembar saja sudah luar biasa lelahnya, ya, menguapnya sampai puluhan kali, air matanya sampai semangkok. Bukan dia nangis baca Quran, bukan dia sedih, tapi dia ngantuk. Coba antum bayangkan ayo ikhwah, apakah ada fitnah lebih dahsyat dari ini? Ya. Ini kita sekarang kita temukan fitnah yang seperti ini. Lalu bagaimana nanti akan ditemukan oleh anak-anak kita? Ya, istri kita,
Nas'alullah salaman afiyah. Lihat ayo ikhwah, gara-gara HP ini banyak ummahat-ummahat yang sudah tidak ada lagi rasa malunya. Hilang rasa malunya. Bayangkan saja, dia lagi goreng tempe tahu, divideokan dirinya. Guys, ini tahu sutra. Guys, ini tempe ini. Dia bikin sambal pun divideokan dirinya. Subhanallah. Ya, jangan-jangan ini adalah riya, jangan-jangan ini adalah sum'ah. Nanti ketika ada orang yang komen, apalagi yang komen itu adalah laki-laki, subhanallah, berarti dia telah berkhianat kepada suaminya. Na'udzubillah. Ya. Kemudian, wa qad dallat ala dzalika nususun adidah. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan apabila seorang muslim menjauhkan diri dari fitnah, menutup pintunya dari fitnah-fitnah, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia ditanya, "Man najat?" Ya Rasulullah, apa jalan keselamatan itu? Ini sahabat bertanya, ya ikhwah. Di zaman sahabat tidak ada HP. Tidak ada tidak ada TV, tidak ada internet, tidak ada wanita-wanita yang keluar rumahnya menampakkan keindahan tubuhnya, keindahan busananya, memakai aroma wangi-wangian dan yang lain-lainnya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, Nabi saja bisa terfitnah. Padahal dia adalah Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, bahkan manusia yang paling mulia. Suatu hari Nabi SAW duduk bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba dia masuk ke rumahnya, kemudian tidak lama keluar dan rambutnya sudah basah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa denganmu? Tadi engkau duduk bersama kami, kemudian engkau masuk, kemudian sekarang engkau keluar, rambutmu sudah basah." Apa kata Rasulullah SAW? Tadi fulanah binti fulanah itu lewat, maka terjadilah gejolak di dalam hati saya, kemudian saya mendatangi keluarga saya, setelah itu saya mandi. Bagaimana seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wanita-wanita yang pakai celana pendek, yang menampakkan dadanya, menampakkan aurat, keindahan-keindahan tubuhnya? Ya, naudzubillah. Ya, di zaman di mana manusia berada di puncak keimanannya terjadi fitnah seperti itu. Kita sekarang hidup di tengah orang-orang yang jelek, ayo ikhwah. Ya, lalu kita tidak ada apa istilahnya imanisasi. Ya, kita hidup di tengah fitnah-fitnah seperti ini, kemudian kita santai saja. Kita diam saja, tidak ada usaha untuk mencari keselamatan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man najat?" Apa jalan keselamatan itu ya Rasulullah? Ini yang bertanya sahabat. Ya. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amlik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik." Nabi mengatakan jalan keselamatan itu adalah amlik 'alaika lisanak. Jagalah lisanmu. Jagalah lidahmu. Jangan engkau berbicara kecuali engkau mengetahui bahwa yang akan engkau ucapkan itu mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan diucapkan. Ya. Ucapanmu itu akan menghilangkan kejelekan. Ucapkan. Ya. Atau ucapanmu itu ada manfaatnya bagi seseorang di dunia untuk mencari kehidupannya. Kita tunjukkan dia jalan bagaimana cara mendapatkan rezeki yang halal, yang baik. Ucapkan.
Namun jika kita tidak mengetahui ucapan kita ini bermanfaat atau tidak, maka jangan diucapkan. Kalau kita tahu bahwa ucapan kita itu adalah haram, tidak diridhoi oleh Allah, maka haram untuk diucapkan. Kita mengetahui bahwa ucapan kita itu akan menyakiti perasaan seseorang, maka haram untuk diucapkan. Ikhwani fi din azakumullah, Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Lalu Nabi menjelaskan yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah al-famu, mulut, lidah maksudnya. Ini yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Al-famu wal farj, lidah dan kemaluan. Insya Allah kita ini bukan pezina. Ya, orang tua kita adalah orang-orang yang baik. Ibu kita juga orang-orang yang baik. Kita dilahirkan dengan apa? Dengan cara yang baik. Ya, insya Allah kita bukan pezina. Namun ikhwani fi din azakumullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berghibah, membicarakan orang lain, berbohong, atau yang lain-lainnya? Dan ini yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga, ke dalam neraka, lidah ini. Ya. Nabi SAW mengatakan, wa adna riba, riba yang paling rendah, ka'an yazni ar-rajulu bi ummih, seperti orang itu dia berzina dengan ibunya. Itu riba yang paling rendah. Dosanya seperti orang yang berzina dengan ibunya. Tidak ada manusia yang berzina dengan ibunya. Yang berzina dengan ibunya adalah binatang. Ya, lalu setelah itu Nabi menjelaskan, menerangkan kepada kita riba yang paling besar. Apa riba yang paling besar itu? Istitalatul rajul fi irdi akhi, yaitu merusak kehormatan seorang muslim. Ya, dijelek-jelekkan, direndahkan, dihina. Ya, ini adalah riba yang paling besar. Kalau riba yang paling kecil seperti orang yang berzina dengan ibunya, lalu bagaimana dengan zina yang paling besar itu? La ilaha illallah. Ya, lihat ikhwani fiddin azakumullah bagaimana besarnya fitnah lidah ini. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wailun. Wail di dalam bahasa Arab itu artinya halakun wa khasarun. Pertama, wail itu artinya kebinasaan dan kerugian. Yang kedua, wail artinya adalah wadin fi jahannam, lembah di neraka. Diperuntukkan untuk siapa ini? Ancaman. Kemudian lembah ini untuk siapa itu? Nabi mengatakan lilladzi yuhaddits. Lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihi alqaum wailullah wailullah. Berapa kata wail itu ayo ikhwah? Berapa kali Nabi mengatakan wail? Dalam hadis ini 3 kali. Seandainya 1 kali saja Nabi mengatakan wail, ini sudah cukup membuat kita merinding. Karena bayangkan kita akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lembah. Mungkin antum sering ke Sembalun. Lihat bagaimana Sembalun dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya, tengahnya itu namanya lembah wadin. Dia akan dilempar ke dalam lembah seperti itu. Bukan lembah Sembalun. Ya, yang isinya tanaman-tanaman, pohon-pohon dan yang lain-lainnya, tapi ini adalah wadin fi jahannam. Lembah di neraka. Ya, untuk siapa itu? Lilladzi yuhaddits, bagi orang yang bercerita. Fayakdzib, lalu dia berbohong. Liyudhika bihil qaum, agar membuat orang lain tertawa. Sering enggak kita melakukan ini ya ikhwah? Sering enggak? Sangat-sangat sering.
kita bercerita kepada orang supaya orang tertawa walaupun kita terkadang berbohong. Ya, yang penting orang-orang senang. Niatnya bagus apa enggak? Bagus, ingin menghibur orang, namun caranya salah. Ya. Wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib. Lalu dia berbohong liyudhika bihil qaum, agar orang-orang tertawa. Lalu setelah itu Rasulullah mengatakan wailullah, wailullah, la ilaha illallah. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancamnya. Nasallallahu salam al afiyah. Ya. Namun meskipun demikian ayo ikhwah, meskipun kita tidak diajarkan, meskipun tidak ada dalil bahwa bohong itu adalah kejelekan, dari fitrah kita tahu kalau itu adalah suatu kejelekan. Namun meskipun demikian tetap saja kita berbohong. Nasallallahu salam al afiyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, agar engkau selamat, agamamu selamat, duniamu selamat, akhiratmu selamat, amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu ini. Ikat dia lisanmu ini. Ya. Lisan ini adalah dia tidak bertulang sehingga sulit untuk ditahan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadmanu li ma baina fakkaihi wa ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin untukku benda yang ada di antara 2 tulang rahangnya, yaitu lidahnya, dan benda yang ada di antara 2 pahanya, yaitu kemaluannya, aku jamin dia akan masuk surga. Ya, aku jamin dia akan masuk surga. Mendapat jaminan dari Rasulullah SAW bahwa dia akan masuk surga apabila dia bisa menahan lidahnya. Ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada ucapan yang ia ucapkan melainkan ada malaikat yang siap-siap untuk mencatat. Ya, dan malaikat ini tidak pernah habis tintanya mencatat. Maka ketika antum bercanda, ngobrol sama teman-teman, cerita sama teman-teman, ingat bahwa ada malaikat yang mencatat semua ucapan-ucapan kita itu. Ya, kalau sudah keluar dari mulut kita, maka tercatatlah dia. Tapi kalau kita diam, tidak ada yang akan dicatat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man samata naja." Barang siapa yang diam dia akan selamat. Namun siapa yang mau diam itu? La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amlik 'alaika lisanak." Jagalah lisanmu. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal yas'aka baituk." Dan berdiamlah di rumahmu. Ya, supaya jangan engkau mengganggu orang lain dan orang lain tidak mengganggumu. Kecuali ada keperluan-keperluan untuk keluar rumah, silakan. Ya. Lihat ayo ikhwah. Rumah ini adalah nikmah yang paling besar. Ya. Dengan rumah ini kita aman dari gangguan orang lain. Anak istri kita juga aman dari penglihatan orang lain. Ya. Kita juga tidak melihat orang lain juga aman dari gangguan kita, aman dari penglihatan kita. Ini adalah nikmah yang sangat besar. Maka nikmah ini jaga dengan baik ayo ikhwah. Ikhwani fi din azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian dari rumah kalian sakana, tempat ketenangan.
Ya, di sana kita kumpul bersama anak istri kita. Ketika kita kerja, kita banting tulang di luar, kita kepanasan, kita kehujanan, kita kena debu. Ya, bahkan mungkin kita dicaci maki oleh orang di saat kita kerja. Itu adalah hal yang biasa. Ya, maka pada saat yang seperti itu, kondisi yang seperti itu, dia membutuhkan tempat untuk mendapatkan ketenangan. Ya, kemudian dia butuh pada saat itu orang-orang yang bisa menenangkannya. Maka tempat yang bisa menenangkannya itu adalah rumahnya. Dan orang-orang yang bisa menenangkannya itu adalah anak dan istrinya. Ya. Maka ikhwani fiddina azakumullah, ini adalah nikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat besar. Maka syukurilah nikmat ini. Karena apabila kita tidak mensyukuri nikmat ini, maka Allah akan mencabutnya. Lihat ikhwani fiddina azakumullah, seringkali kita melihat rumah-rumah yang seolah-olah sarang bagi syaitan dan iblis di rumah itu. Ya, di sana suara musik hingar-bingar, yang satu mencaci maki, yang satu begini, yang satu begitu, dan seterusnya. Ya, seolah-olah kita bukan masuk ke rumah, tapi seolah-olah kita masuk ke sarang syaitan. Wala hawla wala quwata illa billah. Ya, di dindingnya banyak sekali dipajangkan gambar-gambar yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, bertakwalah kepada Allah dan syukuri nikmat Allah itu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah ini? Ya, jadikan rumah itu adalah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Lihat ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita sebagai laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Tidak boleh dia sholat di rumahnya, haram dia sholat di rumahnya. Yang sunnah itu dilaksanakan di rumahnya. Kenapa? Agar senantiasa dilihat oleh anaknya, oleh istrinya. Oh, bapak saya, suami saya selalu dia sholat. Bangun di tengah malam kemudian sholat. Baca Quran di rumah. Ya, Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Baca Quran di rumah kalian dan jangan kalian jadikan dia seperti kuburan. Kuburan itu bukan tempat untuk membaca Quran. Tempat membaca Quran itu adalah di rumah. Namun dibalik. Ya, di rumah dia tidak pernah baca Quran, di kubur dia baca Quran. Ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang Yahudi, dicabut dari mereka nikmah rumah ini sehingga mereka menjadi gelandangan, terusir di sana sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr, ya, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli al-kitab min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumul adzabu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Yang artinya adalah dialah Allah yang telah mengeluarkan Ahlul Kitab. Siapa Ahlul Kitab itu? Orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim, dari kampung halaman mereka. Dikeluarkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dari kampung halaman mereka sehingga mereka menjadi gelandangan. Ya, yang memberikan kita nikmah rumah ini adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabutnya kapan saja. Allah Subhanahu wa taala bisa mengambilnya dari kita. Ya. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr, pada pengusiran yang pertama.
Mereka dikeluarkan dari kota Madinah. Kemudian diusir dan dikeluarkan mereka dari Jaziratul Arab. Ini menunjukkan bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang celaka. Ya, sehingga mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gelandangan. Ma dhanantum an yakhruju. Kalian tidak pernah mengira bahwa mereka akan terusir dan dikeluarkan dari kota Madinah. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Dan mereka mengira bahwa benteng-benteng mereka ini akan melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ternyata azab Allah itu datang dari jalan yang mereka tidak duga-duga. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan ke dalam hati mereka rasa takut. Makanya orang-orang Yahudi itu adalah orang atau bangsa yang sangat pengecut. Ya, mereka tidak pernah perang berhadapan. Karena mereka adalah bangsa yang sangat pengecut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kalian lebih ditakuti oleh orang Yahudi. Apa? La ilaha illallah. Apa mati ini? Orang Yahudi yang mati? Jadi bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang sangat pengecut. Ya, tidak pernah mereka perang apa istilahnya? Face to face seperti itu tidak pernah. Karena mereka pengecut. Dan ini sudah dinyatakan oleh Allah. Ayat ini tidak akan terhapus sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah." Sesungguhnya kalian, yaitu kaum muslimin, orang-orang beriman, lebih mereka takuti daripada Allah. Ya, lebih takut kepada orang beriman daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang Yahudi ini mengira bahwa benteng-benteng mereka ini akan melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ternyata azab Allah itu datang dari jalan yang mereka tidak duga-duga. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah menimpakan ke dalam hati mereka rasa takut. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka rusak rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangannya orang-orang yang beriman. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran dari hal ini wahai orang-orang yang punya akal. Ya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut dari kita nikmah rumah ini lalu kita dijadikan gelandangan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa Yahudi sebagai gelandangan. Ya, lihat. Kalau mereka tidak licik, mana mungkin mereka akan apa? Berada di Palestina. Ya. Kalau mereka tidak licik, kelicikan mereka tidak mungkin mereka akan berada di negara Eropa atau tempat-tempat yang lainnya. Semua itu adalah karena kelicikan mereka. Karena mereka sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi gelandangan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, maksudnya adalah rumah ini adalah nikmah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sangat-sangat besar. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi anak dan istri kita dengan rumah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Para wanita disuruh berdiam di rumahnya. Dan jangan kalian tabarruj, ya, jangan kalian menampakkan perhiasan kalian, keindahan tubuh kalian sebagaimana di masa jahiliyah dahulu. Mereka menampakkan keindahan fisik mereka, keindahan pakaian mereka, keindahan perhiasan mereka, yaitu semuanya pekerjaan-pekerjaan jahiliyah. Wanita muslimah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dia menampakkan perhiasannya, suara gelang kakinya, gemerincing gelang kakinya itu pun tidak boleh ditampakkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wala yadribna biarjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar ketahuan
bahwa mereka pakai gelang, sehingga terdengar suara gemerincing gelang kakinya. Gemerincingnya, ikhwani fiddin azakumullah, kalau seseorang mengambil gelang kaki kemudian dibunyikan begini, apakah ada antum tertarik? Tidak ada yang akan tertarik. Tapi kalau gelang kaki itu sudah berada di kaki wanita, ya, meskipun tidak digoyang-goyangkan, dia berjalan sederhana, dia pelan-pelan dia berjalan, itu sudah menarik syahwatnya seorang laki-laki. Ya, gelang, kalau ada di jalanan gelang, tidak ada orang yang tertarik, tidak ada orang yang bangkit syahwatnya ketika melihat gelang di tengah jalan. Tapi kalau gelang itu sudah berada di tangan seorang wanita, maka dia akan menjadi menarik. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahun." Jangan mereka menampakkan perhiasan mereka. Namun sekarang bukan hanya gelang, bukan hanya kalung bukan hanya baju yang di dalam baju itu pun ditampakkan. Ya, la ilaha illallah, ini fitnah yang luar biasa. Kita hidup di dalam fitnah yang seperti ini, di tengah-tengah orang-orang yang seperti ini, maka jangan kita tenang-tenang ayo ikhwah. Kita harus merasa takut. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala cabut iman ini dari dalam hati kita, kemudian kita terkena dengan fitnah-fitnah ini. Nasallallahu salaman afiyah. Lihat Ibrahim alaihissalam. Siapa Ibrahim itu? Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Ya, mana ada orang berani seperti Ibrahim alaihissalam. Dia sendirian, ya, berani dia masuk ke rumah patung-patung itu, kemudian dihancurkan patung-patung itu dengan tangannya. Dia tahu resikonya, ya, bahwa dia akan disiksa. Dengan cara seperti itu, dia akan disiksa. Ya, setelah dia menghancurkan patung-patung itu, betul ditangkap dia. Kemudian dia apakan? Dilempar ke penjara? Tidak, justru mau diputuskan bahwa dia akan dilempar kemana? Ke dalam api. Ya, dia tahu resikonya itu. Kemudian di saat dia akan dilempar ke dalam api itu, datang Jibril untuk menawarkan bantuan. Ya, wahai Ibrahim, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantumu. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala. Kalau kepadamu aku tidak butuh. Subhanallah. Lihat bagaimana tauhidnya ini ayo ikhwan. Ya, kita kalau dapat berita mau ditangkap sama polisi, sudah mulai cari bantuan ke sana kemari, cari bantuan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibrahim alaihissalam mau dilempar ke dalam api. Kalau kita masuk penjara, di penjara masih makan kita, masih bisa tidur, masih bisa minum. Ini akan dilempar ke dalam api neraka. Afwan, dilempar ke dalam api. Lalu datang Jibril menawarkan bantuan. Jibril mampu enggak memadamkan api itu? Sangat mampu. Ya, namun dia mengatakan amma ilaika fala. Kalau kepadamu aku tidak butuh, katanya. Ya, subhanallah. Padahal Jibril sekali ditiup api itu akan padam. Ya, namun dia mengatakan amma ilaika fala. Lihat bagaimana tauhidnya ini. Kalau kepadamu aku tidak butuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dibantu dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi yang seperti ini kelasnya ayo ikhwah. Ya, dia senantiasa mengkhawatirkan kekufuran terhadap anak cucunya. Allah menjelaskan kepada kita, menceritakan kepada kita tentang doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Dia mengatakan wajnubni. Terus apa? Wabaniya. Terus apa? An na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, ini Ibrahim alaihissalam, bukan saya atau yang lain-lainnya. Ibrahim ini dia mengatakan wajnubni, ya Allah jauhkanlah aku dan anak cucuku. Ya, itu berarti ayo ikhwah, kalau kita sebagai orang tua tidak mendoakan, tidak senantiasa mendoakan anak-anak kita adalah orang tua yang zalim. Karena mendoakan mereka itu adalah hak mereka yang harus kita tunaikan.
dia mendapatkan hidayah atau belum mendapatkan hidayah itu bukan urusan kita. Itu semua di tangan Allah. Ya, kita, kewajiban kita dan hak anak itu atas kita, kita mendoakannya. Ya, senakal apapun anak kita, ya, kita tidak boleh berhenti mendoakannya. Ya, jangan seperti orang Lombok ini, orang Sasak ini, la ilaha illallah. Ketika anaknya nakal, mudah-mudahan ada pola memek katanya. La ilaha illallah, gampang sekali. Kalau seandainya betul dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, polak terus tangannya, siapa yang repot kira-kira coba? Siapa yang repot? Hah? Masa Pak RT yang akan repot? Dia yang berdoa itu akan repot. Ya, la ilaha illallah. Kemudian pertama, dia sudah berdosa besar karena dia mendoakan kejelekan. Kemudian tidak mungkin anak itu akan menjadi anak yang saleh kalau setiap hari kita doa mudah-mudahan polak umame, besok mudah-mudahan polak naime. La ilaha illallah. Bagaimana dia akan menjadi anak yang saleh? Ayo ikhwah. Antum, semoga antum yang belum pernah umrah, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umrah. Yang sudah umrah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sudah umrah, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk umrah lagi. Ya. Coba lihat polisi-polisi yang menjaga di Masjidil Haram itu, bagaimana lelahnya itu. Kalau di Madinah dia santai-santai polisi-polisi itu. Tapi kalau di Masjidil Haram luar biasa, soalnya numpuk orang-orang jamaah haji atau jamaah umrah, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Terus jamaah haji, jamaah umrah ini bengel-bengel. Enggak mau diatur, disuruh lewat sini, jangan ke sini, enggak mau dia. Sampai dia mereka lompat apa namanya itu? Pagar-pagar buatan ini diloncati gitu. Lihat polisi-polisi itu. Kalau dia marah bagaimana dia? Masa dia nyumpak? Ya haji, Allah yaghfir lak katanya. Wahai haji, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Dia marah itu, tapi dia mengatakan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Coba kalau kita, la ilaha illallah, semua pabuk baluknya disebut, semua disebut. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adzan ini. Itu suara adzan itu. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal yas'aka baituk." Hendaklah engkau berdiam di rumahmu supaya jangan engkau mengganggu orang dan orang juga tidak mengganggumu. Ya. Dan rumah ini adalah nikmah yang sangat-sangat besar ayol ikhwah. Ya. Jadi, agar rumah ini menjadi sakana, tempat ketenangan, keluarkan segala sesuatu yang bisa merusak akidah keluarga kita, bisa merusak ibadah keluarga kita, bisa merusak akhlak anak-anak kita. Keluarkan semua itu, jangan dibiarkan dia ada di rumah. Ikhwani fiddin azakumullah, saya ingat dulu baru pertama kali adanya parabola. Ya, di setiap masjid di kota Mekah itu dan juga di kota-kota yang lainnya, di setiap masjid ditempelkan fatwa. Fatwa dari para ulama Arab Saudi. Fatwa itu mengatakan barang siapa yang meninggal dunia dan di rumahnya masih ada parabola. Masih ada parabola. Ini zaman parabola ini tahun berapa itu? 95 atau 90 berapa itu? Ya. Dan di rumahnya ada parabola. Setiap hari anak istrinya, keluarganya menonton parabola itu, dia mendapatkan dosanya. Dosanya akan mengalir kepadanya di kuburnya. Nah, siapa yang ada parabola di rumahnya? Ya. La ilaha illallah. Jadi, na'udzubillah, seharusnya rumah kita itu menjadi tempat ketenangan, namun menjadi tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu kita ada nih. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita sehat
dan bisa melanjutkan kembali. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.